Bapak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung, di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Dari Pak Junimat, kemudian dari Pak Samsurizal, Pak Gaus, Pak Hendro Suwantoro, kemudian Pak Cornelis, Pak Wahyu, makasih ada Pak Wahyu, nanti kami jawab Pak Wahyu, kemudian Pak Agung, Pak Teddy, Pak Rifki, Pak Herlina, kemudian Pak Heru, terima kasih, Pak Toha, Pak Prihanto, kemudian Pak Yanuar, dan terakhir Pak Priyatna. Pak sekalian saya hormati, pertama bagi kami honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak ingin jawab semuanya karena waktunya pendek Pak Ketua, nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik. Khusus untuk DPR, Pak Sekjen nanti kami minta inten komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya pernah nggak komunikasi, ternyata belum. Nah, belum komunikasi. Nah, perlu inten kira-kira. Jadi gini, tapi nanti dengan kekhususan tadi akan gaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi? Karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPRBN bahwa Tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain, semua minta dikecualikan. Termasuk kemarin Menko Polhukam Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan jadi presiden bagi tempat lain. Nah, izin sementara DPR ini ada Sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan eselon 4 atau 4% dari total jabatan yang dapat disederhanakan. Nah, oleh karena itu maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus menyampaikan ke tim KPRBN Wapres. Jadi kami harus sampaikan Pak bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyederhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat urgent karena pelayannya agak berbeda, nanti kami akan minta izin khusus di DPR. Kami sampaikan. Nanti harapan kami komunikasi Pak ya dengan Bu Sekjen. Bapak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer, jaksa harus ASN, jaksa. PNS. Tidak boleh P3K, yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim tidak bisa P3K, hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas, karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN, intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua, Pak. Izin. Pak, itu hakim itu bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi. Ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah. Untuk pengadilan dan lain-lain. Ya. Pengadilan umum. Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim. Sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini. Memang Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Sekaligus kami jawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama BKN dan tim, sekarang udah 98,2% Pak Wahyu kita beresin tentang data kepegawaian. Yang kedua Pak sekalian, ASN kita selama ini ngurus pindah
mutasi, kenaikan pangkat, kemudian ngurus pensiun, itu rumit Pak Wahyu, rumit setengah mati. Nah, kita pangkas dari 14 proses bisnis, sekarang udah kita pangkas tinggal 3. Alhamdulillah sekarang mudah Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan, mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari pimpinan yang pertama, agar customer internal ini kita beresin dulu. Yang kedua Pak Wahyu, urusan JF Pak Wahyu. Kita keliling kemana-mana, JF ini rumit. Ada orang guru ngajar, setelah ngajar pusing ngisi angka kredit. Loh, bagaimana mungkin guru ngajar kok disibukkan ngurus angka kredit? Nah, ini kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. Alhamdulillah dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu, yang kami sebagaimana arahan pimpinan Dewan juga yang kami beresin. Termasuk tadi menyelesaikan soal, coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian, yang ini juga sudah selesai. Izin Pak Menteri, Ketua. Silakan. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu bagus, itu sudah dikerjakan oleh BKN. Ya, apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah, saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Ini saling lempar terus. Formasi dibilang Menpan, begitu dari Menpan dilempar ke BKN. Begitu kita tes, kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja, saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB sebenarnya. Ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Itu saja Ketua. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota Dewan yang terhormat, ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai. Yang berikutnya terkait dengan MPP digital, tidak ada proyek untuk MPP digital. Jadi MPP digital ini adalah aplikasi berbagi pakai yang sekarang disiapkan oleh LNSW, kemudian Telkom, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan sehingga nanti daerah tinggal pakai Pak Wahyu, tidak perlu beli, sehingga tidak benar kalau ini ada proyek, kira-kira gitu. Apa kaitannya dengan investasi? Investasi ini yang mengerjakan pelayanan publiknya adalah ASN. Memang aturannya dari berbagai kementerian, tapi penyelenggaranya ASN. Oleh karena itu maka kalau penyelenggaranya ini jalan dengan baik, reformasi birokrasinya jalan, maka pelayanannya akan cepat. Sehingga ini kami lebih ke tata kelolanya. Terus apa urusannya dengan kemiskinan? Jadi Pak sekalian saya hormati, jadi anggota Dewan Pak Wahyu yang kami hormati, sekarang teman-teman berbondong-bondong minta nilai RB-nya ini naik Pak Wahyu. Maka banyak konsultan-konsultan yang diundang supaya nilai RB-nya naik, maka rapat-rapat di hotel tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, RB nilai naik berapapun, ini jangan-jangan sibuk di administrasi Pak Ketua. Tidak menambah dampak ke rakyat. Jadi bagus, harus mengupload. Coba silakan disampaikan bagaimana penilaian RB yang kita rubah ini Pak Wahyu. Jadi ini bukan soal pencitraan. Jadi ini memang metode. Saya dulu waktu jadi bupati ribet untuk dapat RB bagus. Harus konsultasi, ngisi macam. Isiannya banyak sekali nih. Harus ngisi 259 komponen. Ribuan harus diupload. Karena dulu sibuk di hulunya. Nah sekarang kita ingin berdampak, maka kita langsung fokus. Kalau daerah RB-nya mau naik, ya kemiskinannya harus turun, kira-kira gitu. Kalau kemiskinannya nggak turun, maka nilai RB-nya nggak bisa naik karena dampak. Yang kedua, investasi harus naik. Jadi kami lebih fokus ke dampak. Jadi RB ini sekarang banyak sekali teman-teman ingin nilai RB dinaikkan, ujungnya supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, supaya tidak sibuk di hulunya, di hilirnya, maka kita langsung sekarang bikin RB tematik dan ini sudah kita sosialisasikan. Terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik itu bukan ide kami. Kebetulan saya masuk, perpresnya keluar. Udah 2 tahun SPB ini nggak ditekan oleh Presiden. Begitu kami menyampaikan Pak Presiden, di seluruh negara, kalau SPBE-nya bagus, mungkin bisa ditampilkan, maka ini akan berdampak ke indeks korupsinya juga akan bagus, tata kelola pemerintahnya akan bagus.
Nah, maka kemudian Bapak Presiden menandatangani Perpres ini ketika saya baru Izin, menjabat. Ketua. Kira-kira itu, sehingga Rifki Ketua, izin masuk kira-kira sebentar. gitu, sehingga kami Mas Menteri, izin. ya. Kembali ke RB tadi, Mas. Saya sepakat dengan 26 indikator penyederhanaan dari 250 sekian. Kembali pada kebutuhan kami di Kesekjenan DPR RI. Kalau kita buka RB itu, indikatornya adalah kemiskinan, investasi, maka tentu Kesekjenan DPR RI itu tidak kompatibel RB-nya. Karena tadi kita bicaranya kan bagaimana zona integritas, WBK, WBBM, Tukin, dan seterusnya hadir di Kesekjenan kami. Iya. Nah karena itu ini sekaligus, ini bagus, tapi mungkin dalam beberapa hal terkait dengan tugas, fungsi, kelembagaan tertentu, ini nggak bisa dipakai nih. Iya. Nah untuk DPR nanti tolong Bu Sekretaris kita rumuskan bersama dengan Kesekjenan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak Menteri. Silakan Pak Irwan nambahkan dikit soal ini. Iya Pak Deputi RB Kunwas. Silakan. Agak cepat Pak. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Menteri menyampaikan tentang RB tematik yang terkait dengan hal-hal yang ada di hilir agar reformasi birokrasi kita ini betul-betul segera berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan peran kementerian lembaga yang tidak secara langsung tugasnya berkaitan dengan isu-isu tersebut, kami ada 2 track RB begitu, Bapak. Yang pertama kita sebut sebagai RB yang bersifat general, artinya upaya kita memperbaiki birokrasi masih tetap berjalan, seperti juga yang terjadi di Sekretariat Dewan, di kementerian yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah yang kita sebut track RB yang tematik. Jadi ini harapannya nanti 2 track ini bersama-sama tadi birokrasinya juga baik dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian tambahan kami, terima kasih Bapak Menteri. Izin Pak. Pak Menteri, Pak Deputi, saya sepakat itu, tapi kemudian ini biar tahu, karena banyak sekali media juga di sini, agar ini tidak digeneralisir. Karena kalau ini dimasukkan secara generalis, nanti seolah-olah ini hanya berlaku terutama kepada kawan-kawan di pemerintahan daerah ini terutama. Dan di beberapa kementerian tertentu. Saya mendukung penuh ini, RB berbasis dampak ini, tapi sekali lagi bukan hanya untuk Kesekjenan, ini khusus Kesekjenan dan yang lain-lain. Saya kira nanti perlu dipaparkan secara lebih rinci agar kita tidak confuse melihat indikator-indikator yang disampaikan. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini memang setiap kementerian disesuaikan. Silakan. Itu tadi menyangkut IPDN belum disampaikan secara tegas. Iya. Baik, terkait dengan IPDN, nanti kami ini menjadi masukan buat kami. Jadi kemarin ini ada usulan terkait dengan jadi fokus kita kemarin masih di GF ya. Jadi yang pelaksana sementara kemarin di hold karena kita fokus ke jabatan fungsional. Kira-kira gitu. Tapi jika ada masukan dengan Dewan nanti akan kami bahas kembali Pak terkait dengan soal yang IPDN ini. Dan nanti secara tertulis akan kami jawab termasuk juga dengan jawaban-jawaban yang lain. Izin Pak Ketua. Begini Pak Menteri, kalau tertulis menurut saya tidak paripurna ya. Data yang di kami itu di Komisi 2 itu ada kesepakatan, ada keputusan antara Kementerian Kemenpan dengan Mendagri tentang IPDN ini dan sesuai dengan kuota yang diajukan. Dan itu ada SK dari menterinya ada itu. Ya kan? Nah, kesepakatan di akhir itu menyatakan bahwa moratorium akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, kedua, kok bisa maju ke 2023? Nah, kalau totalnya 534, itu kan hanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Bagaimana jabatan pelaksana? Nah, itu Pak Menteri. Iya kan? Kan kasihan yang pada sekolah-sekolah itu nanti mau kemana mereka itu? Begitu Pak. Kasihan mereka itu kemana? Ya kalau melihat permasalahan dari Kemenpan kan 534 berarti 1 per kabupaten kota. Biasanya 2. 1 per provinsi, biasanya 4. Nah selebihnya kemana ini? Padahal negara sudah menyekolahkan mereka ini semua. Itu Pak Menteri. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu tolonglah ditindaklanjuti. Silakan Pak. Baik Pak Ketua, soal IPDN. Pak Alex mau nambahkan Pak Alex? Oke, silakan.
Terima kasih Pak Menteri, pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat postur ASN kita yang jumlahnya 4,2 juta, 1,5 juta hampir itu adalah jabatan pelaksana, Bapak. Sementara pada saat ini kita sedang secara masif melakukan digitalisasi melalui Perpres SPBE. Jadi dampak dari digitalisasi tentu akan terjadi shifting di dalam jabatan. Dan negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital, piramida ASN-nya itu sudah terbalik. Jadi bukan pelaksananya lagi yang lebih banyak, karena interaksi masyarakat itu sudah lebih banyak ke digital. Piramidanya terbalik. Karena itu kebijakan rekrutmen yang kami siapkan, yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB, jabatan pelaksana memang kita perkirakan akan terjadi negatif growth hampir 30% dalam 5 tahun ke depan. Karena dampak dari digitalisasi yang perlu kita pertimbangkan. Sementara jabatan fungsional teknis itu kita upayakan zero growth. Pelayanan dasar seperti guru dan nakes itu masih positif growth karena memang kebutuhannya masih ada. Kira-kira itu yang membuat mengapa kami memprioritaskan dulu untuk memberikan formasi kepada jabatan fungsional dan untuk sementara melakukan freezing kepada jabatan pelaksana. Kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Begini Pak, izin Pak Ketua, itu kan sudah ada kesepakatan bahwa moratorium untuk jabatan pelaksana itu akan diterapkan pada tahun 2024. Kok bisa maju ke 2023? Dan ada keputusan menteri mengenai ini. Itu cabut dulu dong keputusannya. Kan begitu Pak. Ya ini kita hanya mau mendudukkan yang benar. Ya kan? Kan begitu. Dan setahu kita itu di Komisi 2 sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri juga ke Pak Menpan mengenai ini. Coba bayangkan seterusnya IPD itu akan kosong Pak. Akan kosong. Ya. Di tahun 2022 ada 1230 formasi. Tahun 2021 11 nama formasi. Di tahun 2023 cuman 534 formasi. Di sana Pak ribuan. IPD itu ada 6 kalau saya nggak salah di Indonesia. Itu kosong semua Pak kalau begini. Ya kan kosong semua. Nah coba lah, belum lagi masalah sosialisasi. Ini kan belum ada sosialisasi Pak. Nah kecuali kalau sudah ada sosialisasi ya dan para pemerintah daerah sudah paham mengenai ini. Nah, ini yang perlu Pak. Jadi jangan kita mengejar target ya kan, tetapi tidak mencapai goal yang benar, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti akan kami evaluasi kembali. Rebu kami akan jadwalkan dengan Mendagri khusus rapat soal ini. Kami akan bahas dengan beliau. Hari Rebu jam 13.30 kami dengan beliau. Ya, terima kasih. Baik, Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya terkait dengan RB tematik sudah, terkait dengan guiding principle. Jadi begini, kami sekarang terus intensif, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan soal ini. Jadi Pak, yang terakhir tadi penting nggak? Bagi kami penting, karena di daerah kalau tidak ada honorer itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik, Pak. Karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu, kami intent dengan pimpinan komisi untuk mencari alternatif, dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia untuk mencari titik yang paling aman dari guiding principle tadi. Sehingga dengan demikian, Pak sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada penurunan pendapatan. Dan ini kami sedang matangkan terus dengan pimpinan, dengan apeksi dan apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi insya Allah kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian harapan kami tidak terlalu lama juga dengan anggota pimpinan Dewan dan juga para asosiasi untuk menyelesaikan ini. Terkait dengan beberapa data yang sudah mereka dapat formasi tapi belum ada pengangkatan, ini dengan beberapa keputusan di pengadilan ini memang sedang akan kita evaluasi. Sebagian ini daerah tidak mengusulkan terkait dengan formasi yang mereka perlukan. Oleh karena itu kita sedang lakukan pendalaman Pak Ketua, dan nanti akan kami
jawab secara tertulis terkait dengan case-case yang muncul di daerah, yang itu tidak hanya di Klaten, tapi di banyak daerah juga ada soal yang sama. Kira-kira gitu. Terima kasih. Silakan. Pak Menteri, masalah pengusulan itu, karena Menteri Keuangan itu tidak menambah DAU-nya, makanya mereka tidak mau lagi peduli. Janjinya dulu kan pengangkatan pegawai, oke, tambah DAU-nya untuk pembayaran gaji. Nyatanya Menteri Keuangan tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu tolong koordinasi dengan baik dengan Menteri itu supaya ditambah DAU untuk pembayaran gaji. Sebab DAU yang sudah ada aja sudah diformat penggunaannya ini. Beda zaman kita dulu jadi bupati. DAU-nya tidak terlalu dikunci, sekarang sudah dikunci. Pendidikan sekian, kesehatan sekian, infrastruktur sekian. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Oleh karena itu para kepala daerah tidak dia angkat, dia teruskan. Terima kasih. Ya, jadi memang alangkah baiknya juga nanti ngundang Menteri Keuangan bersama kita. Dan ini saya kira masalah kita bersama, terutama terkait dengan formasi di daerah. Iya. Memang ujungnya ke Menteri Keuangan, semua hal. Iya. Ketua, izin Ketua. Ya. Sebelum ini jadi domainnya Menteri Keuangan, jadi kan mumpung masih di kita, itu kan tim dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer yang terdiri dari Kementerian Menpan RB, BKN, APSI, APEKSI, APKASI. Semoga berhasil, itu aja Ketua. Karena tidak diajakkan kita DPR, jadi tidak perlu perubahan undang-undang ASN, cukup dengan tim saja. Karena dengan pimpinan komisi udah justru ini nggak perlu ditulis, berlangsung terus-menerus. Bukan di situ, maaf Pak Menteri. Kan yang sebenarnya esensinya yang perlu diperbaiki itu undang-undang ASN-nya. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau ini tidak dibutuhkan perubahan undang-undang ASN, bagus, cukup selesai dengan sini. Karena kita kan masih banyak undang-undang pemerintahan daerah yang mendelebah. Siapa tahu ada provinsi-provinsi lain Ketua itu lebih cepat pembahasannya, satu kali masa sidang ada uang selesainya juga kan. Ada gajinya, ada honornya. Terima kasih. Ya, jadi penyelesaiannya komprehensif, Pak Wahyu. Jadi ada pendekatan yang shortcut gitu, yang cepat mungkin harus itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, tetapi sambil itu kita juga akan menyempurnakan undang-undang ASN dan itu nanti akan dalam kesimpulan.